Dataran Keiwu atau Dataran Prambanan adalah dataran subur yang membentang antara lereng selatan kaki Gunung Merapi di utara dan jajaran pegunungan Kapur Sewu di selatan, dekat perbatasan Yogyakarta dan Klaten, Jawa Tengah. Selain Candi Prambanan, lembah dan dataran di sekitar Prambanan kaya akan peninggalan arkeologi candi-candi Buddha paling awal dalam sejarah Indonesia, serta candi-candi Hindu. Candi Prambanan dikelilingi candi-candi Buddha, masih di dalam kompleks Taman Wisata Purbakala. Tak jauh di sebelah utara Candi Prambanan terdapat reruntuhan Candi Lumbung dan Candi Bubrah. Lebih ke utara lagi terdapat Candi Sewu, candi Buddha terbesar kedua setelah Borobudur. Berdasarkan catatan sejarah, kawasan ini dikenal sebagai wilayah pusat pemerintahan pada zaman Kerajaan Mataram kuno dalam kurun abad ke-8 hingga ke-10 M. Selama lebih dari 1000 tahun kawasan ini berperan penting dalam sejarah dan kebudayaan Jawa karena memiliki banyak peninggalan sejarah yang sangat penting. Jika dihitung, maka periode Jawa Tengah abad ke-9 telah menghasilkan ribuan candi yang tersebar dari dataran tinggi Dieng, dataran Kedu, hingga dataran Kewu. Jika kita mendasarkan sebaran peninggalan candi dan prasasti, tampak bahwa 3 jalan utama yang menuju keluar Prambanan sudah digunakan pada masa Jawa Tengah. Jalan yang menuju dari Prambanan ke pantai utara melalui dataran Kedu terlihat jelas. Sebaran peninggalan candi menunjukkan bahwa, seperti saat ini, jalan terbagi dua di daerah Secang. Bagian barat menuju Ngadirejo dan bagian timur menuju Ambarawa. Dari sana jalan tersebut mengarah lebih jauh ke pantai. Beberapa peninggalan yang terletak di bagian utara Kabupaten Temanggung dan di bagian selatan Kabupaten Kendal mengarah pada hipotesis bahwa jalan barat juga berlanjut ke pantai, melalui wilayah perbukitan tinggi yang memisahkan Gunung Perahu dari Gunung Ungaran. Peninggalan candi dan prasasti di lereng timur Gunung Merapi, dari Klaten hingga Salatiga, menunjukkan bahwa rute ini juga dikenal pada masa Jawa kuno. Lebih jauh, tidak ada satupun situs yang terletak di luar area ini yang dapat menandingi ukuran sisa-sisa dataran Prambanan. Dari uraian tersebut nampaknya kawasan Prambanan telah menjadi pusat mandala Jawa kuno pada abad ke-9 Masehi. Konsep mandala dalam arsitektur kota merujuk pada penerapan prinsip geometris, kosmologis, dan spiritual dari mandala dalam perencanaan dan tata letak sebuah kota. Konsep ini sering ditemukan dalam tradisi perencanaan kota di Asia, terutama dalam budaya Hindu dan Buddha, tetapi juga menginspirasi arsitektur kerajaan-kerajaan setelahnya. Dalam budaya Jawa, konsep mandala memengaruhi perencanaan keraton dan alun-alun, dengan tata letak yang mencerminkan harmoni kosmologis antara manusia, kerajaan, dan alam. Berdasarkan berita dari Tiongkok, ibu kota dari Kerajaan Mataram kuno dikelilingi oleh kayu dan batu besar. Di dalam tempat tersebut terdapat istana yang menjadi tempat tinggal bagi raja, keluarga raja, dan abdi kerajaan. Sementara di bagian luar istana ada tempat tinggal putra mahkota dan para pejabat tinggi kerajaan. Hubungan rakyat dengan raja kerajaan Mataram kuno ini sifatnya tidak langsung, sebab raja hanya menggelar pertemuan dengan para petinggi kerajaan saja. Pada pertemuan itulah para pejabat kerajaan akan menyampaikan aspirasi dari rakyat dan raja akan mengeluarkan titahnya setelah ada pertimbangan dari penasihat kerajaan. Kawasan Candi Prambanan dan candi-candi lainnya di kawasan ini dibatasi oleh 2 sungai yaitu Kali Opak dan Kali Borongan. Kali Opak, yang garis aliran sungainya terlihat seperti membelok tepat di depan Prambanan, seperti dalam prasasti Siwagraha yang menyebutkan pembangunan bendungan atau bisa diartikan sebagai tanggul dari batu, namun saat ini telah hilang karena bencana alam. Pada bagian timur, Kali Borongan terlihat vertikal dari utara ke selatan mengimbangi Sungai Opak di bagian baratnya. Sungai ini menerus hingga ke lereng Bukit Ratu Boko, menjadikan Bukit Ratu Boko sebagai benteng alam di sisi selatan. Tata kota kerajaan Jawa tradisional dirancang berdasarkan filosofi kosmologi yang mencerminkan harmoni antara manusia, alam, dan Tuhan. Keraton menjadi pusat kota sekaligus simbol kekuasaan dan spiritualitas, dengan alun-alun di depannya sebagai ruang publik untuk aktivitas masyarakat dan upacara kerajaan. Penataan kota mengikuti poros utara-selatan, yang menghubungkan Gunung Merapi, spiritualitas, keraton, kekuasaan, dan Samudera Hindia, dunia gaib. Di sekitar alun-alun terdapat Masjid Agung sebagai pusat keagamaan dan pasar sebagai pusat ekonomi, mencerminkan keseimbangan antara kebutuhan duniawi dan spiritual.
Keraton biasanya dikelilingi benteng dan parit sebagai perlindungan fisik dan simbolis, sementara permukiman rakyat diatur dalam kampung-kampung sesuai stratifikasi sosial. Tata kota ini berakar pada falsafah Jawa seperti Manunggaling Kawula Gusti dan Sangkan Paraning Dumadi, menciptakan keteraturan yang merepresentasikan harmoni semesta. Chatuspatha atau Catur Patha adalah istilah dalam tradisi Jawa yang merujuk pada persimpangan jalan atau titik temu empat arah. Secara harfiah, Chatus berarti empat dan Patha berarti jalan, sehingga Chatuspatha menggambarkan pertemuan antara empat jalan utama. Dalam konteks tata kota Jawa, Chatuspatha seringkali memiliki makna simbolis yang penting sebagai pusat aktivitas dan interaksi masyarakat. Dalam tata kota kerajaan Jawa, Chatuspatha biasanya terletak di depan keraton, tepat di tengah alun-alun, di mana empat jalan utama bertemu. Lokasi ini menjadi pusat kehidupan kota, tempat berbagai kegiatan sosial, ekonomi, budaya, dan spiritual berlangsung. Posisi strategis Chatuspatha mencerminkan filosofi Jawa tentang harmoni dan keseimbangan dalam kehidupan, yaitu hubungan manusia dengan Tuhan, sesama, dan alam semesta. Chatuspatha juga memiliki nilai kosmologis, melambangkan keseimbangan arah mata angin, utara, selatan, timur, barat, yang dianggap penting dalam menjaga harmoni dunia. Filosofi ini sering dikaitkan dengan konsep mandala yang menggambarkan kesatuan antara pusat, keraton, dan penjuru dunia di sekitarnya. Dalam tradisi Hindu-Buddha, utara sering dianggap sebagai arah yang suci dan spiritual karena dikaitkan dengan Gunung Meru, simbol kosmologis sebagai pusat alam semesta dan tempat tinggal para dewa. Penempatan candi atau pura di utara merepresentasikan hubungan langsung dengan aspek ketuhanan dan keabadian. Sebaliknya, arah selatan melambangkan dunia material atau fana yang penuh dengan aktivitas duniawi dan siklus kehidupan sehari-hari. Di selatan biasanya terdapat pemukiman masyarakat, pasar, dan aktivitas ekonomi yang mencerminkan kebutuhan duniawi manusia. Keraton seringkali menjadi bagian dari poros utara selatan, di mana alun-alun dan tempat ibadah, masjid atau candi, berada di utara, sementara keraton berada di selatan sebagai simbol keseimbangan. Menunjukkan bahwa kekuasaan raja bertumpu pada pengelolaan dunia material dan hubungan dengan dunia gaib. Hal ini juga mencerminkan peran raja sebagai pemimpin duniawi yang tunduk kepada nilai-nilai spiritual. Di bagian utara, Kompleks Candi Sewu adalah kumpulan candi Buddha terbesar di kawasan sekitar Prambanan. Bahkan mungkin di Indonesia, kompleks menempati lahan 185 meter arah utara selatan dan 165 meter timur barat. Ini pun belum mencakup kesatuan konsep dengan Candi Mandala yang juga ditemukan di sekitar Candi Sewu. Candi di bagian utara dan bagian barat saat ini telah hilang. Di utara Candi Sewu, jika diperhatikan kemungkinan dibatasi oleh sungai kuno, sungai ini kemungkinan telah hilang tertutup oleh bencana alam. Vihara dalam tradisi Buddha merujuk pada tempat tinggal bagi para biksu atau biara Buddha yang digunakan untuk kegiatan monastik seperti meditasi, studi, dan pengajaran ajaran Buddha. Dena vihara kuno umumnya terdiri dari beberapa elemen penting yang mendukung kehidupan monastik, terutama bagi para biksu. Vihara biasanya memiliki aula utama yang luas, berfungsi sebagai pusat kegiatan ibadah dan meditasi, dengan sel-sel kecil di sekitarnya untuk tempat tinggal para biksu. Di bagian belakang aula utama sering ditemukan stupa atau patung Buddha, yang menjadi pusat perhatian spiritual. Beberapa vihara juga dilengkapi dengan chaitya, yaitu aula ibadah dengan stupa besar di tengahnya. Kompleks Candi Sewu memiliki tipologi yang mirip dengan Mahawihara Nalanda di India, orientasi utara-selatan dengan candi-candi stupa di sebelah barat, sedangkan di sebelah timur adalah tempat tinggal para biksu. Di sebelah barat kompleks Candi Sewu terdapat candi-candi stupa, yang digunakan untuk penghormatan dan ibadah. Penempatan stupa di sisi barat ini mencerminkan aspek keagamaan dan penghormatan terhadap Buddha. Dalam tradisi arsitektur Buddha, stupa seringkali ditempatkan di area yang lebih suci atau terpisah dari ruang tinggal para biksu, menunjukkan betapa pentingnya bagian ini sebagai pusat spiritual. Sementara itu, di sebelah timur kompleks, terdapat ruang-ruang tempat tinggal yang diperuntukkan bagi para biksu. Ruang tinggal ini bisa berupa sel-sel biksu yang mengelilingi halaman utama atau candi, memberikan privasi kepada para biksu untuk bermeditasi, beribadah,
dan belajar. Penempatan ruang tinggal di sisi timur ini mengingatkan pada konsep Mahavihara Nalanda di India, di mana ruang untuk para biksu berada di sekitar aula utama, dengan orientasi yang mendukung kehidupan monastik yang teratur. Sementara di selatan, Candi Sojiwan dikelilingi oleh parit atau kanal mirip dengan Candi Plaosan. Parit atau kanal ini berukuran 120 m x 150 m atau 2h. Seluruh struktur parit berada di dalam permukaan tanah yang saat ini digunakan sawah dan perkampungan penduduk. Bangunan yang tampak hanya Candi Utama Sojiwan yang sekarang masih dalam proses pemugaran. Banyak bukti arkeologis yang menyatakan bahwa areal kompleks Candi Sojiwan sangat luas meliputi areal persawahan dan pemukiman warga Sojiwan. Hal itu dapat ditunjukkan dengan adanya batu-batu candi yang tersebar dan sumur-sumur tua sebagai bukti adanya pemukiman warga saat itu. Sumur-sumur itu sebenarnya tidak hanya beberapa saja tapi tersebar di beberapa tempat. Meski begitu, kondisinya sudah beralih fungsi, misalnya sumur menjadi berdinding dan dinding rumah yang dahulu dari bata merah dengan semen dari gamping. Kompleks daerah Sojiwan ini sebenarnya dulu dipenuhi pohon-pohon bambu tetapi saat ini sudah berubah menjadi areal persawahan dan pemukiman warga. Sebuah hal yang dianggap tragis yaitu penggunaan batu-batu candi untuk bangunan-bangunan rumah terutama sebagai pondasi rumah warga dan batu-batu nisan dalam pemakaman. Pada masa Candi Sojiwan, sumber pengairan disuplai dari sumber air ke sungai dan dialirkan melalui parit. Sumber air ini tertutup sekitar tahun 2001. Sumber air merupakan tempat yang disakralkan masyarakat pada waktu itu. Sumber di Candi Sojiwan ini merupakan penghubung sungai Ngai yang airnya berpusat dari desa Tlaga di hulu sungai. Pada masa pemerintahan Hindia Belanda, sumur-sumur tua yang besar dan berhias batu andesit menyerupai batu candi dengan penimba dari bambu atau lebih dikenal dengan sebutan senggot ini dianggap keramat, suci dan selalu dihormati dengan cara melepas topi kebesaran dan alas kaki sebelum masuk. Situs Gatak terdiri dari beberapa objek, antara lain sumur gajah, batu-batu candi yang digunakan sebagai makam lalu yang terakhir adalah 2 buah yoni yang berada di pekarangan warga. Topografi tempat ini bisa dibilang terletak di dataran rendah. Tempat situs ini tersebar bagian utara dan selatan serta di tengah-tengah situs Gatak. Dari persebaran peletakan artefak ini sulit untuk menganalisis keterkaitan antar temuan arkeologis di tempat ini dan tentang kondisi lanskap asli dari alam tersebut karena banyak sekali perubahan yang terjadi. Sekarang tempat tersebut sudah dimanfaatkan warga untuk bermukim. Tetapi kesimpulan dari letak situs yang berada di bawah dan terdapat yoni serta sumur besar mungkin dapat disimpulkan bahwa dulu pernah berdiri sebuah candi Hindu yang dekat dengan pemukiman penduduk, dilihat dari sumur besar, yang dimanfaatkan warga sebagai sumber mata air. Candi Plaosan memiliki 2 candi utama atau disebut juga kembar. Hal ini berbeda dengan kebanyakan candi-candi di Jawa lain. Meskipun terlihat serupa, akan tetapi keduanya berbeda. Selanjutnya, bangunan utama Candi Plaosan ini diibaratkan seperti berpasangan. Candi Utama Utara memiliki relief seorang perempuan, sementara untuk Candi Utama bagian selatan memiliki relief seorang pria. Selain bangunan candi, terdapat struktur parit ditemukan di sekeliling kompleks Candi Plaosan. Fungsi parit ini diperkirakan digunakan untuk sistem drainase kompleks candi. Maka dari itu, parit yang mengelilingi ini menjadi salah satu daya tarik di Candi Plaosan. Relief pada Candi Borobudur dan Prambanan merupakan salah satu sumber yang sangat berharga dalam memahami kehidupan masyarakat masa lalu, khususnya terkait dengan bentuk bangunan rumah tradisional. Gambar-gambar bangunan rumah pada relief candi memberikan gambaran tentang bentuk dan elemen-elemen arsitektur rumah pada masa itu yang ternyata memiliki kemiripan dengan rumah tradisional Jawa yang ada saat ini. Pada relief-relief yang ditemukan di kaki candi, terutama pada panil-panil Karmawi Bangga, terlihat bahwa bangunan rumah yang digambarkan memiliki bentuk atap yang miring, dinding terbuat dari bahan alami seperti bambu atau kayu,
dan adanya kolong atau ruang kosong di bawah lantai, yang menandakan penggunaan arsitektur tropis lembab yang disesuaikan dengan iklim di Indonesia. Bangunan dengan atap kampung, limasan, dan tajuk yang sering digambarkan dalam relief tersebut memiliki kesamaan dengan atap rumah tradisional Jawa yang berfungsi untuk menahan hujan deras dan mengarahkan angin dengan baik. Tiang-tiang kolom yang terbuat dari kayu, penggunaan dinding bambu atau papan kayu, serta kolong rumah yang dihasilkan dari struktur panggung juga merupakan elemen-elemen yang masih dapat ditemukan dalam rumah tradisional Jawa di perdesaan hingga saat ini. Bangunan yang paling awal dipastikan berasal dari tumbuhan, konstruksi tiang menggunakan kayu dan bambu, sementara atap menggunakan dedaunan termasuk ijuk. Namun batang pohon dan batang bambu itu tidak diolah terlebih dulu. Bahkan sebagian manusia purba pernah hidup di atas pohon. Rumah-rumah dengan arsitektur tradisional masih dilestarikan hingga kini. Diketahui, mereka membuat rumah tanpa paku besi seperti yang dikenal sekarang. Pasak kayu, teknik sambungan kayu, dan cara mengikat bambu dikerjakan dengan berbagai cara, tentu tergantung keahlian si tukang di berbagai daerah.